Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Dwi Trisurani dengan NIM 192231056. Di sini saya akan presentasikan artikel review mengenai metode survei konsumsi pangan, yaitu Widget Food Record. Food Record merupakan metode catatan makanan yang terdiri dari dua jenis, yaitu dari estimasi dan juga penimbangan. Yang mana pada metode Widget Food Record atau metode penimbangan, yaitu dilakukan dengan menimbang makanan yang akan dikonsumsi untuk mendapatkan data kuantitatif mengenai total asupan yang sebenarnya dengan memperhitungkan total porsi serta sisa dari makanan tersebut. Nah, Widget Food Record atau WFR ini sendiri dianggap sebagai gold standar sebagai metode survei konsumsi pangan dalam menilai diet kuantitatif untuk skala individu menurut Carlson dan kawan-kawan pada 2010 dalam Coach Jennifer. Nah, VVR ini sendiri menjadi metode yang sering digunakan untuk validasi metode penilaian diet lainnya seperti Food Frequency Questionnaire dan metode survei konsumsi pangan lainnya. Berikut ini untuk format kuesioner untuk pengisian WFR, yaitu ada nama subjek, nama pendamping, dan hari ataupun tanggal pelaksanaan. Begitu juga ada nomor, waktu makan, nama masakan, teknik pengolahan, bahan makanan, berat bahan makanan sebelum dikonsumsi, sisa makanan yang tidak dikonsumsi, serta total konsumsi makanan tersebut. Lalu untuk berat mentah sendiri, yaitu didefinisikan sebagai berat untuk makanan yang tidak diolah seperti buah, anggur, dan lainnya. Untuk analisis review dari artikel dengan judul Validity of a Dietary Questionnaire Assessed by Comparison with Multiple Dietary Records or 24-hour Food Recalls. Nah, untuk sasarannya sendiri ada 796 mahasiswa NHS and NHS2 usia 45 hingga 80 tahun, yang mana rata-rata umur responden yaitu 61 tahun dengan rata-rata BMI-nya 26,5 dengan kategori status gizinya overweight ringan. Tujuan dari artikel yang dianalisis yaitu untuk melakukan perbandingan dengan SQFFQ 152 item dan dikembangkan menjadi 7-day dietary record. Hasil analisis menggunakan metode Widget Food Record, SQFFQ, dan juga 24-hour Food Recall mendapatkan hasil seperti tabel di atas, yaitu sebagai gold standard 7DDR dianggap paling akurat karena pengukuran jumlah makanan dilakukan secara real time dengan cara selalu ditimbang baik sebelum dikonsumsi maupun setelah dikonsumsi untuk mengetahui jumlah pasti dari makanan yang dimakan. Nah, untuk hasil SQFFQ itu sendiri, persentase pemenuhannya itu ada yang underestimation dan juga overestimation. Untuk natrium sendiri itu ada di underestimation sebanyak 78%, sedangkan untuk beta karoten mencapai 150% dari hasil analisis metode 7DDR. Nah, berikut ini untuk reproducibility VVR. Ketika 7DDR diulang 2 kali dengan jarak 6 bulan, hasilnya itu konsisten, ditunjukkan dengan nilai ACC yang cukup tinggi untuk sebagian besar zat gizi. Untuk warna biru dari metode SQFFQ itu sendiri umumnya tinggi dan stabil, sedangkan untuk hijau 7DDR itu cukup tinggi pada sebagian besar nutrien, bahkan tertinggi untuk kafein yaitu 0,88, sedangkan untuk merah ASA24 cenderung lebih rendah, terutama untuk nutrien yang jarang dikonsumsi, misalnya lycopene atau omega 3. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan dari metode 7DDR dari artikel yang dianalisis, kelebihannya sendiri itu akurat dan detail, merupakan gold standar, reproducible, dan menangkap variasi musiman dalam 1 tahun. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri yaitu beban responden itu menjadi tinggi, biaya dan waktunya menjadi lebih besar, dan underreporting mungkin bisa tercatat, dan variasi nutrien tertentu ACC-nya itu rendah. Kesimpulan dari analisis review ini, 7DDR atau Widget Food Record terbukti sebagai metode referensi yang akurat dalam menilai asupan gizi. Metode ini menghasilkan estimasi lebih konservatif dan menunjukkan reproducibility yang cukup baik dan apabila diulang selama 6 bulan. Namun penerapannya terbatas karena membutuhkan pencatatan detail dan membebani responden. Berikut untuk referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.